Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komalasari dari program studi Agribisnis Pangan. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul Rantai Pasok dan Nilai Tambah Industri Rumah Tangga Produksi Lanting, Studi Kasus Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Saya akan menyampaikan beberapa hal pada outline. Yang pertama yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, hasil dan pembahasan, dan yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Baik, latar belakang. Pertumbuhan sektor pertanian yang baik merupakan indikator keberhasilan dari suatu pembangunan ekonomi. Usaha mewujudkannya membutuhkan sektor-sektor lain untuk memberikan nilai tambah yang tinggi. Salah satunya adalah industri pengolahan. Saat ini industri pengolahan yang berkembang adalah dalam bidang pertanian atau agroindustri. Agroindustri ini keberadaannya mampu meningkatkan cadangan devisa, menyerap tenaga kerja, meningkatkan pendapatan pelaku industri, meningkatkan pendapatan daerah, dan mampu menghadirkan inovasi-inovasi baru. Besarnya kontribusi industri dapat dilihat pada tabel. Berdasarkan tabel berikut, bahwa industri pengolahan memberikan kontribusi yang cukup besar, yaitu menempati pada posisi 2 setelah pertanian, kehutanan, dan juga perikanan. Selanjutnya adalah perkembangan UMKM, di mana sektor industri pengolahan tentunya menjadi sektor yang penting dan perlu dikembangkan karena memberikan kontribusi yang cukup besar. Perkembangan industri pengolahan industri lanting ini ditandai dengan meningkatnya jumlah UMKM atau usaha kecil menengah, usaha mikro kecil menengah di Lampung, salah satunya yaitu di Kecamatan Gedong Tataan. Perkembangan UMKM di Kecamatan Gedong Tataan dapat dilihat pada tabel berikut. Pada tabel berikut bahwa terdapat 9 desa di Kecamatan Gedong Tataan, bahwa sebagian besar yaitu skala usaha mikro, dan dengan sektor usahanya yaitu sebagian besar adalah pengolahan. Pada tabel tersebut juga menjelaskan bahwa Desa Karanganyar itu merupakan desa terbesar dan pertama sebagai sektor usaha pengolahan. Sektor usaha pengolahan yang ada di Desa Karanganyar yaitu terdiri dari pengolahan ubi kayu, kemudian jagung, dan juga pengolahan tepung tapioka. Bisa dilihat pada grafik di layar bahwa usaha yang mendominasi yaitu adalah usaha lanting, di mana sebanyak 40 responden ataupun sebanyak 40 industri rumah tangga melakukan pengolahan ubi kayu menjadi lanting. Lanting merupakan produk olahan dengan bahan baku singkong. Penggunaan bahan baku singkong untuk produksi lanting yang ada di Desa Karanganyar ini adalah singkong khusus yang membutuhkan waktu cukup lama dari proses penanaman hingga pemanenan dan tepat untuk diolah. Komoditas singkong juga bersifat musiman, sedangkan permintaan konsumen relatif tetap bahkan meningkat. Sehingga hal ini akan berkaitan dengan ketersediaan bahan baku yang relatif sedikit. Permasalahan yang terjadi terhadap ketersediaan bahan baku tersebut akan menghambat kelangsungan suatu usaha yang berkaitan dengan rantai pasok. Kurangnya ketersediaan ubi kayu tersebut dilatar belakangi oleh adanya penurunan produksi singkong di Lampung pada tahun 2013 dan sampai 2017. Dapat dilihat pada tabel yang ada di layar, menunjukkan bahwa produksi dan produktivitas ubi kayu yang ada di Provinsi Lampung mengalami penurunan. Penurunan tersebut merupakan kendala bagi para pengusaha lanting industri rumah tangga yang berupaya untuk memenuhi permintaan konsumen dengan bahan baku yang terbatas. Agar pengusaha industri rumah tangga produksi lanting tetap dan dapat memperoleh keuntungan yang maksimal. Hambatan yang terjadi dapat mempengaruhi pengadaan bahan baku dari pemasok, sehingga akan mengganggu bahkan menghambat produksi lanting untuk memenuhi permintaan pasar. Usaha pengolahan lanting tentu saja melibatkan berbagai unit-unit pengambil keputusan, baik yang bergerak pada proses bahan baku maupun pada proses hasil olahan yang secara keseluruhan tersusun dalam sebuah sistem rantai pasok. Rantai pasok sangat berperan penting bagi industri rumah tangga produksi lanting terkait hubungannya dengan berbagai unit. Pengolahan singkong menjadi lanting merupakan pengolahan bahan mentah yang ditransformasikan menjadi produk yang siap digunakan dan memiliki suatu nilai tambah. Nilai tambah merupakan penambahan nilai suatu produk sebelum dilakukan proses produksi dan setelah dilakukan proses produksi. Pengolahan singkong
adalah upaya meningkatkan keawetan dan juga meningkatkan rasa produk sehingga layak untuk dikonsumsi dan memiliki nilai jual yang tinggi. Tujuan pada penelitian ini yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi rantai pasok komoditas pada industri rumah tangga produksi lanting di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Yang kedua, menganalisis kinerja rantai pasok industri rumah tangga produksi lanting di Desa Karanganyar. Dan yang terakhir adalah menganalisis nilai tambah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga produksi lanting di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Kontribusi penelitian ini, saya berharap bahwa yang pertama, pelaku industri usaha industri rumah tangga lanting, penelitian ini dapat memberikan informasi kepada pelaku usaha industri rumah tangga, khususnya produksi lanting, mengenai pentingnya memahami rantai pasok dan nilai tambah yang diperoleh. Kemudian, untuk pemerintah, penelitian ini dapat membantu dan dijadikan bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menentukan kebijakan mengenai kesesuaian bagi para pelaku industri usaha, khususnya industri rumah tangga lanting. Untuk peneliti selanjutnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu yang dijadikan referensi maupun pembanding serta memberikan informasi kepada peneliti lain dengan judul terkait. Kerangka pemikiran di sini yaitu yang pertama menganalisis tentang petani singkong, kemudian tengkulak, industri rumah tangga produksi lanting. Nah, dari ketiga tersebut maka akan menghasilkan akan dianalisis bagaimana sistem rantai pasoknya. Kemudian dari industri rumah tangga produksi lanting itu akan dianalisis berbagai input seperti UBKU, modal, tenaga kerja, alat dan mesin, kemudian dilakukan pengolahan. Dari pengolahan itu akan menghasilkan lanting dan akan dianalisis suatu nilai tambah dari lanting itu tersebut. Untuk selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hal yang dibahas dari tinjauan pustaka. Yang pertama adalah karakteristik lanting, mengenai deskripsi lanting dan juga tahapan-tahapan pengolahan. Kemudian pengertian UMKM. Di sini menjelaskan kriteria UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Selanjutnya adalah rantai pasok. Yang selanjutnya kinerja rantai pasok. Di sini pengertian dan juga atribut pengukuran dari matriks kinerja rantai pasok yang terjadi. Selanjutnya adalah analisis nilai tambah, pengertian dan juga rumus dalam menghitung nilai tambah. Yang terakhir adalah penelitian terdahulu. Pada penelitian terdahulu yaitu yang pertama adalah Khairunisa Noviantari dan kawan-kawan dengan judul yaitu analisis rantai pasok dan nilai tambah agroindustri kopi luwak di Provinsi Lampung pada tahun 2015. Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui pola aliran antar pasok dan agroindustri kopi luwak di Provinsi Lampung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pihak-pihak yang terkait dalam rantai pasok agroindustri kopi luwak di Provinsi Lampung ini adalah terdiri dari petani kopi, pedagang, pengepul, kemudian pedagang buah kopi, agroindustri kopi luwak, pedagang besar, pedagang pengecer, eksportir, dan juga konsumen. Selanjutnya yaitu Everson, Rau, dan kawan-kawan dengan judul penelitian Analisis Keuntungan dan Nilai Tambah Agroindustri Manisan Pala UU Putri di Kota Bitung pada tahun 2012. Tujuannya yaitu untuk mengetahui berapa besar keuntungan dan nilai tambah yang diperoleh dari usaha pengolahan manisan pala. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai tambah pengolahan daging pala menjadi manisan pala sebesar 45.070 per kilogram daging buah pala dengan rasio sebesar 95%. Selanjutnya, Ria Indriani melakukan penelitian dengan judul Analisis Nilai Tambah pada Agroindustri Jagung di Kota Gorontalo. Dengan tujuan penelitian yaitu untuk mengetahui nilai tambah jagung menjadi stik jagung di Kota Gorontalo. Hasil dari penelitian tersebut diperoleh bahwa nilai tambah yang didapatkan oleh UKM KAI Khalifa sebesar 40.655 per kilogram bahan baku yang dimanfaatkan. Nilai tambah tersebut merupakan keuntungan yang didapatkan oleh agroindustri stik jagung dalam 1 kilogram bahan baku. Selanjutnya yaitu metode pelaksanaan, di mana di sini akan membahas waktu dan tempat pelaksanaan penelitian, kemudian rancangan penelitian. Waktu dan tempat penelitian ini tugas akhir dilakukan pada bulan Desember 2019 sampai Februari 2020 yang berlokasi di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Penelitian dalam pemilihan lokasi ini yaitu dilakukan secara sengaja atau purposif. Kemudian rancangan penelitian di sini membahas jenis penelitian, metode pengumpulan data, metode pengambilan sampel, definisi operasional, dan metode analisis data.
Jenis penelitian ini yaitu penelitian deskriptif, kualitatif, dan kuantitatif dengan menggunakan metode survei, yaitu menggambarkan, menjelaskan, dan menginterpretasikan suatu fenomena yang terjadi pada suatu objek, dan data bersifat kualitatif, yaitu data yang digambarkan dengan kata atau kalimat menurut kategori untuk memperoleh suatu kesimpulan. Metode pengumpulan data primer dilakukan itu terdiri dari observasi, wawancara, sistem angket atau kuesioner, dan juga pencatatan. Metode pengambilan sampel di sini saya lakukan dengan teknik superpositive sampling, dengan merupakan pengambilan sampel yang berdasarkan atas suatu pertimbangan tertentu seperti sifat dan populasi atau ciri-ciri yang sudah diketahui. Berdasarkan jurnal Giska 2012 bahwa jumlah sampel ditentukan berdasarkan citasi salah satu jurnal yaitu Giska 2012 apabila populasi cukup homogen terhadap populasi di bawah 100 dapat dipergunakan sampai 50%. Maka dalam penelitian ini saya mengambil menentukan sampel pada industri rumah tangga produksi lanting khususnya, yaitu berdasarkan omset yang diperoleh yaitu dari lebih dari 20 juta dan juga kurang dari 20 juta dengan masing-masing 25%. Untuk responden yang lebih dari 20 juta sebanyak 18 responden dan diambil 25% sebanyak 4,5 sampel. Dan untuk yang dengan spesifikasi kriteria kurang dari 20 juta sebanyak 22 responden diambil dengan 25% sebanyak 5,5 sehingga apabila dijumlahkan menjadi 10 responden. Untuk pengambilan sampel pada rantai pasok dilakukan dengan metode snowball sampling. Metode ini merupakan metode pengambilan sampel dengan cara berantai, yaitu dengan cara menemukan satu sampel, kemudian dari sampel tersebut diambil keterangan lebih lanjut. Definisi operasional ini merupakan pengertian dari objek-objek yang saya gunakan pada penelitian. Yang pertama adalah pengertian dari industri, kemudian lanting, bahan baku, tenaga kerja, produk, output, input, harga, rantai pasok, harga bahan baku lanting, kinerja rantai pasok, harga lanting, pemasok, sasaran rantai pasok, manajemen rantai pasok, struktur rantai pasok, proses bisnis rantai pasok, sumber daya rantai pasok, nilai tambah lanting, dan juga keuntungan industri. Untuk metode analisis data, di sini saya menggunakan 3 analisis data. Yang pertama yaitu untuk menganalisis rantai pasok dengan secara deskriptif menggunakan metode pengembangan kerangka proses FSCN atau Food Supply Chain Networks, di mana di sini akan menganalisis, mendeskriptifkan beberapa hal, yaitu yang pertama adalah sasar rantai pasok, kemudian struktur manajemen rantai pasok, kemudian struktur rantai pasok, sumber daya rantai pasok, proses bisnis rantai pasok. Metode analisis yang kedua yaitu pengukuran kinerja rantai pasok menggunakan matriks kerja SCORE atau Supply Chain Operation Reference, di mana di sini ada beberapa kriteria, yaitu yang pertama adalah lead time pemenuhan pesanan, kemudian siklus pemenuhan pesanan, fleksibilitas rantai pasok, cash to cash cycle time, kemudian persediaan harian, kinerja pengiriman, pemenuhan pesanan, dan kesesuaian dengan standar. Dan di sini terdapat 2 kriteria, yaitu baik dan juga kurang baik. Bisa dilihat pada tabel untuk kriteria kurang baik ataupun yang sudah memenuhi kriteria baik. Untuk metode analisis yang ketiga yaitu adalah menghitung nilai tambah dan menggunakan metode Hayami. Nilai tambah dihitung untuk mengetahui seberapa besar selisih harga antara ubi kayu dan lanting yang diperoleh dari industri lanting. Selisih harga yang diperoleh tersebut yang akan menambah pendapatan pelaku industri rumah tangga, produksi lanting, Desa Karanganyar, Kecamatan Gedung Tatan, Kabupaten Pesawaran. Bisa dilihat pada tabel bahwa pada layar kriteria nilai tambah. Jika nilai tambah lebih dari 0, maka pengembangan industri rumah tangga lanting memberikan nilai tambah hasilnya positif. Jika nilai tambah kurang dari 0, maka pengembangan industri rumah tangga lanting tidak memberikan nilai tambah yang positif. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Keadaan umum lokasi penelitian. Kabupaten Pesawaran merupakan Kabupaten Pemekaran Lampung Selatan sejak tahun 2003. Kabupaten Pesawaran sedang melakukan upaya meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian melalui berbagai sektor, ya salah satunya adalah sektor pertanian. Sektor yang berkontribusi salah satunya adalah sektor industri pengolahan dalam pertanian atau agroindustri. Karena Desa Karanganyar ini merupakan pedesaan
yang bersifat agraris dan juga kaya akan hasil pertanian. Mata pencaharian sebagian besar dari penduduknya yaitu adalah bertani dan home industry, dengan hasil utamanya yaitu padi, singkong, kemudian pengolahan lanting, keripik, cucuk gigi, untir-untir, opak, dan juga jenis olahan lainnya. Karakteristik industri rumah tangga produksi lantik, di mana agroindustri adalah industri yang melibatkan bahan baku utama yang bersumber dari sektor pertanian. Karanganyar ini adalah desa yang memiliki sektor agroindustri terbesar di Kecamatan Gedong Tataan. Kemudian usaha agroindustri atau industri rumah tangga beraneka ragam dan didominasi oleh pengolahan lanting dengan berbahan baku kayu. Lanting yang diolah yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran ini adalah lanting getuk dengan memiliki bentuk yaitu lingkaran seperti gelang. Tahap-tahap pengolahan lanting yaitu yang pertama adalah pengupasan, kemudian pemotongan, dan dilakukan pencucian. Selanjutnya yaitu melakukan pengukusan ubi kayu, kemudian pembuatan getuk, dan selanjutnya apabila setelah terbentuk seperti getuk maka dilakukanlah penggilingan. Dari penggilingan tersebut akan diroleh seperti lanjaran, kemudian dilakukanlah pencetakan lanting dan penjemuran lanting. Setelah dilakukan penjemuran lanting ini akan dilakukan pembalikan lanting dengan selang waktu selama 2-3 jam. Kemudian penggorengan lanting, dan yang terakhir yaitu adalah pengemasan lanting. Karakteristik responden, di mana yang pertama yaitu berdasarkan umur. Di sini berdasarkan umur yaitu didominasi pada umur responden yaitu 41 sampai 50 tahun sebanyak 60%. Nah, dari data tersebut bahwa umur 41 sampai 50 tahun tergolong umur yang produktif dan potensial untuk melakukan suatu usaha berdasarkan penelitian Pramayang 2018. Responden pada umur tersebut umumnya masih memiliki tingkat semangat dan juga kemampuan yang tinggi untuk bekerja. Selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan tingkat pendidikan, di mana mayoritas dari responden ataupun industri rumah tangga ini yaitu lulusan SMP atau sekolah menengah pertama yaitu sebanyak 40%. Selanjutnya itu karakteristik responden berdasarkan pengalaman usaha. Di sini didominasi yaitu sebanyak 6 sampai 10 tahun dengan persentasenya yaitu 50%. Rata-rata pengalaman usaha tersebut cukup lama dan dapat memberikan pengetahuan serta kemampuan dalam menyelesaikan berbagai masalah yang akan dihadapi untuk kelangsungan agroindustri lanting skala rumah tangga. Dan usaha tersebut juga merupakan usaha turun-temurun ataupun warisan dari anggota keluarga responden. Selanjutnya adalah karakteristik responden berdasarkan jumlah tanggungan anggota keluarga, yaitu di sini didominasi bahwa jumlah tanggungan keluarganya yaitu sebanyak 3 sampai 5 jumlah anggota keluarga dengan persentasenya yaitu 60%. Analisis rantai pasok menggunakan metode FSCN atau Food Supply Chain Networks, di mana yang pertama akan membahas yaitu sasaran rantai pasok. Sasaran rantai pasok terdiri dari sasaran pasar dan juga sasaran pengembangan. Sasaran pasar pada anggota rantai pasok yang ada di Desa Karanganyar ini yaitu untuk memenuhi konsumen lokal atau dalam daerah Provinsi Lampung. Lanting yang dihasilkan yaitu dari pengolahan ubi kayu yang bersumber dari Desa Karanganyar tersendiri yang ada di Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran. Untuk sasaran pengembangan yang ingin dicapai oleh industri, petani, pedagang besar, dan pedagang kecil yaitu penguatan rantai pasok dengan cara pelaksanaan kemitraan yang berkesinambungan. Manajemen rantai pasok lanting terdiri dari dua objek. Yang pertama pemilihan mitra, kemudian kesepakatan kontraktual. Anggota rantai pasok tidak menetapkan kriteria khusus dalam melakukan pemilihan mitra untuk memenuhi kebutuhan ataupun memasarkan hasil produknya.
Kerjasama ini dibangun atas dasar saling percaya, saling membutuhkan, saling menguntungkan, dan juga transparansi informasi pasar serta komitmen dalam menjaga kerjasama dalam jangka panjang. Selanjutnya adalah kesepakatan kontraktual. Kesepakatan kontraktual yang diterapkan dalam kerjasama antara anggota rantai pasok, yaitu secara informal atau tidak tertulis. Kesepakatan yang terjalin antara anggota rantai pasok, yaitu secara tersirat. Selanjutnya yaitu struktur rantai pasok. Di sini menjelaskan bahwa struktur rantai pasok atau struktur hubungan rantai pasok produksi lanting di Desa Karanganyar dianalisis berdasarkan anggota yang membentuk rantai pasok dan peran dari setiap anggota. Anggota rantai pasok dalam hal ini adalah lembaga atau peran pelaku industri yang terlibat dari aliran produk, aliran finansial, dan aliran informasi yang dimulai dari petani sampai konsumen akhir. Struktur hubungan rantai pasok terdiri dari 5 anggota. Yang pertama adalah petani ubi kayu, kemudian industri rumah tangga, kemudian pedagang besar, pedagang pengecer, dan yang terakhir yaitu konsumen akhir. Anggota rantai pasok terdiri dari 2, anggota primer dan juga anggota sekunder. Bisa dilihat pada layar pada tabel tersebut bahwa aktivitas pada anggota rantai pasok industri lanting itu dijelaskan dari aktivitasnya terdapat dibagi menjadi 3. Kemudian yang pertama adalah pertukaran fisik dan juga fasilitas. Di situ terdiri dari pembudidaya atau sebagai petani, kemudian rumah tangga, pedagang besar, dan juga pedagang pengecer. Selanjutnya adalah anggota sekunder pada rantai pasok. Anggota sekunder rantai pasok ini adalah pihak yang berperan penting terhadap kelancaran kegiatan rantai pasok dalam proses penyediaan kebutuhan bahan baku, mulai dari kebutuhan budidaya, pengolahan, pengemasan, dan juga pemasaran. Selanjutnya adalah proses bisnis rantai pasok lanting, di mana hubungan proses rantai pasok lanting ini terdiri dari 3 hubungan yang aliran. Yang pertama adalah aliran barang, kemudian aliran informasi, dan aliran finansial. Aliran finansial di sini yaitu terjadi dari hilir ke hulu, di mana konsumen air ini juga akan melakukan pembayaran langsung kepada pihak pedagang pengecer atau kepada pihak pedagang besar atau industri rumah tangga langsung atau secara langsung atau tunai kepada petani. Kemudian untuk pedagang besar, pedagang pengecer kepada industri rumah tangga atau itu melakukan pembayarannya yaitu secara kredit dengan sistem pembayarannya kredit atau sebanyak 3 kali nota hutang, maka barulah dilakukan proses pembayaran. Begitupun sebaliknya, industri rumah tangga kepada petani dilakukan pembayarannya yaitu secara kredit sebanyak 3 kali pembelian bahan baku singkong atau sebanyak 3 kali produksi lanting atau juga dalam 1 pekannya. Selanjutnya yaitu adalah aliran informasi. Aliran informasi ini terjadi dari hilir ke hulu pun dari hulu ke hilir, di mana konsumen akhir ini konsumen akan menginformasikan kepada pihak-pihak anggota rantai pasok sampai kepada petani terkait kebutuhan bahan baku ataupun kebutuhan produk dan juga waktu, tanggal, dan sistem pengaliran barang yang disepakati seperti itu. Dan terjadi dari hulu ke hilir informasinya bahwa petani akan mengabarkan ataupun memberikan informasi kepada setiap anggota rantai pasok seperti kapan akan dilakukannya penanaman ubi kayu, kemudian kapan akan dilakukan pemanenan, pun juga dengan industri rumah tangga akan memberikan informasi kapan dimulainya produksi lanting dan juga kapan dilakukannya pengantaran ataupun selesainya produksi lanting. Seperti itu. Selanjutnya adalah aliran barang. Aliran barang ini terjadi dari hulu ke hilir, di mana petani akan memberikan barang atau mengalirkan barangnya ke industri rumah tangga. Kemudian industri rumah tangga akan mengalirkan barangnya ke konsumen akhir atau langsung ke konsumen akhir atau melalui pedagang besar, kemudian ke pedagang kecil, lalu ke konsumen akhir. Proses bisnis rantai pasok selanjutnya yaitu adalah perencanaan kolaboratif.
Pola aliran informasi yang terjalin di antara setiap anggota rantai pasok menunjukkan terciptanya suatu kolaborasi. Karena terjadinya komunikasi dan koordinasi di antara anggota rantai pasok dalam rangka memenuhi kebutuhan lanting bagi konsumen dengan sebaik mungkin. Hal ini juga sejalan dengan Collins dan Dunn tahun 2002 bahwa kolaborasi dan koordinasi dalam menyebarkan informasi yang akurat dan dapat dipercaya diperlukan untuk menciptakan komunikasi yang efektif. Keterbukaan informasi menjadi langkah awal terciptanya hubungan baik antara pelaku industri rantai pasok sehingga dapat menjadi indikator tingkat efisiensi rantai pasok. Selanjutnya adalah proses membangun kepercayaan. Proses membangun kepercayaan ini tidak terlepas dari dengan membangun komunikasi seperti yang terjadi pada proses aliran informasi. Hal ini juga sejalan dengan Collins dan Dunn bahwa hubungan yang baik perlu dilakukan oleh setiap anggota rantai pasok untuk mencapai keberhasilan kesatuan dari rantai pasok. Hubungan yang dimaksudkan yaitu berupa keterbukaan dan kejujuran dalam memberikan informasi untuk menghindari asymmetric information. Selanjutnya adalah sumber daya rantai pasok yang terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya teknologi, sumber daya manusia, dan juga sumber daya modal. Sumber daya fisik yaitu berupa alat-alat ataupun mesin, peralatan yang dibutuhkan oleh setiap anggota rantai pasok untuk menghasilkan suatu produk ataupun barang. Sumber daya teknologi di sini adalah teknologi yang diterapkan oleh anggota rantai pasok untuk menerapkan seperti yang pada ubi kayu seperti pada umumnya. Sedangkan untuk pelaku industri merupakan proses pengolahan menggunakan mesin penggilingan yang dikaitkan dengan mesin diesel. Selain itu juga proses pendistribusian barang menggunakan kendaraan roda 2 yang dimodifikasi khusus untuk mengangkut atau mendistribusikan lanting. Sumber daya manusia di mana penggunaan tenaga kerja baik petani ataupun pelaku industri rumah tangga, pedagang besar ataupun pedagang pengecer menggunakan tenaga kerja yang bersumber dari Desa Karanganyar tersebut. Sumber daya modal, untuk modal dari seluruh anggota rantai pasok di Desa Karanganyar ini yaitu menggunakan modal pribadi, menggunakan modal sendiri. Setiap pelaku industri usaha tidak melakukan peminjaman modal di lembaga keuangan seperti perbankan dengan alasannya tidak ingin terbebani terhadap adanya pembayaran ataupun cicilan pada saat perjalanan usaha. Baik, untuk selanjutnya yaitu adalah analisis kinerja rantai pasok menggunakan kriteria matriks kerja skor. Bisa dilihat pada tabel bahwa nilai indikator masukan atau input industri rumah tangga, produksi lanting, dan juga petani sudah tergolong baik. Hal ini disebabkan karena baik industri rumah tangga ataupun juga petani segera melakukan proses apabila telah terjadinya pemesanan dan juga segera dilakukan pengiriman dengan baik. Hasil perhitungan kinerja rantai pasok berdasarkan indikator masukan tersebut sejalan dengan penelitian Putri dan kawan-kawan pada tahun 2020 di mana sebagian besar kriteria indikator masukan tergolong baik. Kemudian hasil pengukuran kinerja rantai pasok berdasarkan indikator keluaran atau output, terdapat beberapa kriteria kinerja rantai pasok yang masih memiliki nilai kurang baik, khususnya industri rumah tangga pada kinerja pengiriman dan juga pemenuhan pesanan. Hal tersebut disebabkan bahwa adanya kendala yaitu cuaca yang tidak dapat diprediksi dan dikendalikan. Hal tersebut dapat mempengaruhi pada proses produksi yaitu khususnya pada proses penjemuran yang memakan waktu yang cukup lama sehingga tidak dapat memenuhi permintaan konsumen dengan baik. Yaitu analisis nilai tambah lanting dapat dilihat pada tabel bahwa nilai faktor konversi selama 1 bulan yaitu sebesar 0,39, artinya setiap 1 kg ubi kayu yang diolah menjadi lanting akan menghasilkan rata-rata lanting sebesar 0,39 kg. Kemudian produksi lanting ini juga menghasilkan koefisien tenaga kerja sebesar 0,024 yang menunjukkan bahwa banyaknya tenaga kerja yang digunakan industri rumah tangga produksi lanting sebanyak 1 kg ubi kayu yaitu sebesar 0,24. Sumbangan input lain yang digunakan pada proses produksi lanting yaitu sebesar 500
Artinya bahwa sumbangan input lain yang digunakan industri rumah tangga dalam 1 kg ubi kayu untuk menjadi lanting yaitu sebesar Rp508.000. Setiap 1 kg ubi kayu ini juga menjadi lanting akan menghasilkan imbalan tenaga kerja sebesar 86 per kilogram. Keuntungan yang diperoleh dari hasil pengolahan ubi kayu ini yaitu sebesar Rp2.660. Keuntungan tersebut diperoleh dari pengurangan nilai tambah dengan pendapatan tenaga kerja dalam 1 bulan. Nilai tambah yang diperoleh dari pengolahan ubi kayu menjadi lanting yaitu sebesar Rp2.746 dengan bagian keuntungan sebesar 50,35% dari nilai output. Nilai tambah lanting diperoleh dari pengurangan nilai produk dengan harga bahan baku dan sumbangan input lain. Berdasarkan kriteria tersebut, penilaian nilai tambah yaitu dihasilkan bahwa nilai tambah lebih dari 0. Berarti pengembangan industri rumah tangga produksi lanting ini memberikan nilai tambah yang positif. Dan hasil penelitian ini juga sejalan dengan Prasetyo dan kawan-kawan pada tahun 2018 yang menyebutkan bahwa berdasarkan kriteria penilaian nilai tambah, industri rumah tangga produksi lanting memberikan nilai tambah positif dan layak sehingga layak untuk dikembangkan. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pengolahan lanting memberikan nilai tambah terhadap ubi kayu yaitu sebesar 50,3%. Artinya setiap Rp100 nilai produk akan diperoleh nilai tambah sebesar Rp50,3 dan dalam pengolahan ubi kayu menjadi lanting dapat memberikan nilai tambah sebesar 50,3% dari nilai produk. Perhitungan analis tambah juga dapat menunjukkan margin keuntungan dari bahan baku ubi kayu lanting yang merupakan selisih antara nilai produk dengan harga bahan baku ubi kayu per kilogram. Setiap pengolahan ubi kayu menjadi lanting akan diperoleh margin keuntungan sebesar Rp3.253 dengan persentase keuntungan terhadap margin keuntungan sebesar 81,17%. Berdasarkan perhitungan analisis nilai tambah pada penelitian ini yaitu menunjukkan bahwa nilai margin keuntungan pada industri rumah tangga produksi lanting lebih besar dibandingkan imbalan tenaga kerja, sehingga dapat dikatakan bahwa usaha industri rumah tangga produksi lanting ini yaitu padat modal bukan padat karya. Hal ini sejalan dengan penelitian Arum bahwa hasil penelitian tersebut menunjukkan suatu usaha dikatakan bersifat padat modal apabila persentase keuntungan lebih besar dibandingkan dengan persentase balas jasa terhadap tenaga kerja. Selanjutnya untuk yang terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulannya yaitu kondisi rantai pasok industri rumah tangga produksi lanting Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran, berdasarkan pendekatan FSCN yang dilihat dari sasaran rantai pasok, struktur rantai pasok, manajemen rantai pasok, sumber daya rantai pasok, dan proses bisnis sudah terintegrasi dengan baik. Yang selanjutnya, yang kedua yaitu pola aliran rantai pasok industri dimulai dari petani sebagai pemasok, industri rumah tangga sebagai pengolah, kemudian pedagang besar, pedagang pengecer, dan juga konsumen akhir. Lanting yang diproduksi oleh pelaku industri rumah tangga memiliki pangsa pasar yang terbesar yang ada di Kecamatan Gedong Tataan. Kinerja rantai pasok pada indikator masukan lanting memiliki kriteria baik. Hal ini berdasarkan pengukuran indikator masukan dan juga keluaran pada matriks kerja dengan kriteria vote scorecard. Pada setiap anggota rantai pasok memiliki nilai rata-rata yang baik. Nilai yang tergolong dalam kriteria kurang baik yaitu disebabkan adanya hambatan berupa cuaca yang tidak dapat diprediksi atau dikendalikan. Yang terakhir yaitu pengolahan ubi kayu menjadi lanting meningkatkan nilai tambah. Rata-rata nilai tambah yang diperoleh yaitu Rp2.746 atau setara dengan 50,35% dan dengan pengolahan keuntungan sebesar Rp3.253 atau 81%. Hasil penelitian ini berdasarkan kriteria penilaian nilai tambah bahwa industri rumah tangga produksi lanting Desa Karanganyar, Kecamatan Gedong Tatan, Kabupaten Pesawaran memberikan nilai tambah yang positif karena nilai tambah lebih dari 0 yang artinya layak untuk dikembangkan. Usaha lanting pada penelitian ini juga merupakan usaha yang bersifat padat modal karena persentase keuntungan lebih besar daripada nilai balas jasa pemilik usaha terhadap tenaga kerja.
saran yang kami berikan untuk pada penelitian ini, yang pertama adalah bagi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung, khususnya Kabupaten Pesawaran, hendaknya dapat lebih memberikan dukungan terhadap pengembangan usaha industri lanting di Desa Karanganyar dengan cara memberikan modal usaha agar pemilik dapat mengembangkan usahanya dan menggunakan teknologi yang lebih baik. Memberikan pelatihan dan juga pengembangan usaha menengah mikro kecil atau UMKM dalam penciptaan nilai tambah, peningkatan kualitas dan pengembangan pemasaran. Yang kedua, bagi pelaku usaha sebaiknya dilakukan perbaikan manajemen dan kinerja rantai pasok sehingga industri dapat meningkat dan berkualitas. Selain itu, diberlakukannya kerjasama kontraktual secara tertulis di setiap anggota rantai pasok agar kerjasama terjalin secara dinamis. Yang terakhir, terkait dengan penelitian lanjutan, diharapkan dilakukan penelitian mengenai kinerja rantai pasok pada industri lanting di Desa Karanganyar, agar terciptanya perbaikan kinerja rantai pasok pada indikator-indikator rantai pasok yang belum mencapai standar. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Apabila terdapat salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.